Baik, shalom. Sembari kita menunggu rekan-rekan kita, saudara-saudari seiman kita yang mungkin masih ada dalam perjalanan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk kita semua bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia telah mati bagi kita, Dia telah menyelamatkan jiwa kita. Biar kita selalu memuji Dia, mengagungkan Dia, memuliakan namanya. Sebagai wujud syukur kita kepadanya. Mazmur 145 ayat yang ke-21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bagi Dia pujianku. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami begitu mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kami masih ada dengan tubuh yang sehat, kuat, itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh menjalani hidup di dunia ini, dan sekaligus Tuhan, Engkau punya rencana dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, dan pada pagi hari ini kami bersama-sama datang berhimpun, ingin Tuhan beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Namun Tuhan, sebelum itu kami mau Tuhan datang kepada Tuhan dengan hancur hati, dengan hati yang remuk. Kami datang kepada Tuhan mengaku setiap dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sepanjang sepekan ini Bapa. Kau telah menolong kami sepekan ini, namun Tuhan kami menyadari masih saja kami melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, juga hati sesama kami. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan adil. Jika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kami, Engkau sanggup untuk mengampuni setiap kami. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan siap untuk melawat dan menjamah setiap kami. Ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti,
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih ragukah kita untuk mengikut Tuhan? Yang sudah yakin, pasti dalam mengikut Tuhan boleh lambaikan tangannya? Atau masih ada yang ragu-ragu? Tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Pada pagi hari ini kita mau yakin ikut Tuhan Yesus, kita mau melangkah dengan pasti dalam Tuhan, kita tidak mau ragu lagi untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan, sebab Yesus sahabat kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, di dalam setiap musim hidup kita, dia siap untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragu Bapak Ibu, mari melangkah dengan pasti, di dalam Tuhan ada pertolongannya. Ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sekali lagi, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Dengan iman katakan, Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidup. Amin. Ku rindu semua orang mengenal. Sebab Engkau jalan kebenaran dan hidup. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita masih terus memuji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Percaya Bapak Ibu? Boleh tos kanan kiri katakan, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Amin. Biar dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah kita. Dari barat sampai ke timur, biar nama Tuhan Yesus yang disanjung tinggi Bapak Ibu.
selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Sebelum kita duduk Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal berapa ya? Mungkin ibu-ibu lebih ingat ya, hari ini tanggal berapa ya ibu-ibu? 21. Biasanya kalau tanggal 21 apa yang kita rayakan di Indonesia ini? Hari Kartini. Hari Kartini kita mau merayakannya dengan sebuah nyanyian. Mungkin ibu-ibu tahu? Ibu kita Kartini, betul sekali Civerlina. Kita mau naikkan pujian itu, namun nanti di tanggal 28 kita akan kembali merayakannya bersama dengan hari ulang tahun Paduan Suara Gita Surga. Jadi pada hari ini ibu-ibu, para wanita-wanita, kita tetap akan merayakan Hari Wanita tapi dengan sebuah nyanyian saja. Kita naikkan pujian Ibu kita Kartini secara bersama-sama. Di dalam Tuhan pria wanita sama ya Bapak Ibu Saudara. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar gaungnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia.
merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ibu kita Kartini memang memperjuangkan wanita, tetapi di dalam Tuhan kita semua sama, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita sama-sama berharga, betul Bapak Ibu? Di hadapan Tuhan, amin. Kita siapkan hati kita sebelum akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita kembali menundukkan kepala kita. Kita meneduhkan hati kita sekali lagi. Jika pada pagi hari ini ada yang datang dengan segudang pergumulan hidup, dengan banyak masalah yang begitu menumpuk di kepala, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Mari kita harap akan Tuhan. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia penolong kita, Dia Allah kita, Dia sanggup untuk menolong hidup kita, Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemeluh, Tuhan yang setia penolongmu. Mari kita bersama harap akan Tuhan. Harap akan
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan sedih, nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Purna sukacita, haleluya. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami berterima kasih atas satu kesempatan lagi yang Kau berikan bagi kami untuk menikmati anugerah Tuhan yang akan kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan, kami memohon pimpinan dari Roh Kudus-Mu agar kami jemaat Tuhan bisa mendengarkan firman-Mu nantinya, dan kami dapat mengerti dan memahami akan maksud Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan buat hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya dapat Tuhan pakai dalam menyampaikan isi maksud Tuhan kepada kami. Engkau tolong kami Tuhan di dalam memahami firman-Mu dan urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu sehingganya tidak ada satupun yang terlewatkan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami saat ini ya Tuhan. Singkapkan firman-Mu melalui hamba-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan yang pada pagi hari ini memberikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama bersekutu bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Mazmur pasal 42, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan membacakan secara bergantian, Bapak Ibu. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu membacakan ayatnya yang ke-7. Kita bergantian hingga kita sampai nanti pada ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari
Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukan firman itu siang dan malam. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini yaitu pengharapan yang pasti. Bapak Ibu, saat berada dalam situasi atau kondisi yang tidak baik-baik saja, pernahkah Bapak Ibu menggantungkan harapan kepada seseorang? Kita berharap di mana supaya seseorang ini dapat menolong kita keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi nyatanya orang yang kita harapkan ini mengecewakan kita. Walaupun sebelumnya ia bersedia untuk menolong kita, tetapi ujung-ujungnya ia mengingkari janjinya, ia meninggalkan kita. Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana orang-orang di sekitar kita sering membuat kita kecewa ketika kita mengharapkan mereka. Maka melalui nats yang kita bacakan pada pagi hari ini Bapak Ibu, di sini pemazmur hendak memberitahukan kepada kita bahwa pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Allah saja. Mengapa? Pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan saja. Maka poin yang pertama, karena Allah adalah penolong umatnya. Sekali lagi, karena Allah adalah penolong umatnya. Nah, jemaat yang terkasih, mazmur ini adalah mazmur yang disampaikan dan dinyanyikan oleh anak-anak Korah dari suku Lewi. Sebagaimana yang kita ketahui, suku Lewi ini adalah bagian dari bangsa Israel. Nah, mazmur ini mengingatkan kita kembali pada saat bangsa itu berada dalam pembuangan. Mereka terbuang ke Babelonia dan mereka jauh dari Yerusalem, tempat mereka bersekutu di Bait Allah. Tentunya jemaat yang terkasih, bukan tanpa alasan Allah mengizinkan umatnya untuk masuk ke dalam pembuangan. Di sini Allah ingin memberikan pelajaran bagi para pemazmur yang berada di dalam pembuangan, supaya mereka bisa kembali mengingat Allah, bisa kembali merindukan Tuhan di dalam hidupnya, serta mereka sadar atas pemberontakan yang telah mereka lakukan. Nah, dalam teks yang kita renungkan pada pagi hari ini, ternyata Bapak Ibu, pemazmur ini sedang mengalami pergumulan hidup yang sangat berat, di mana di sana dikatakan jiwanya merasa gelisah dan merasa tertekan selama berada di dalam pembuangan. Mengapa? Karena selama di dalam pembuangan Bapak Ibu, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Seperti kerja paksa, makian, dan cemoohan selalu menjadi bagian di dalam hidup mereka sehari-hari. Saat itu Bapak Ibu, mereka tidak hanya merasakan atau mendapatkan kekerasan fisik, tetapi juga mereka mendapatkan kekerasan secara psikis. Jemaat yang terkasih, coba bayangkan betapa tertindasnya orang-orang saat itu. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur. Dalam ayatnya keempat berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini menunjukkan di mana pemazmur ini mengalami kesedihan yang begitu mendalam di dalam hidupnya. Saya tidak bisa bayangkan jika hal ini terjadi kepada kita Bapak Ibu.
apakah kita sanggup bertahan seperti apa yang dialami oleh pemazmur? Pasti kita akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi di tengah-tengah intimidasi yang sedang menghimpit hidupnya, pemazmur ini mengingat Tuhan. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Ia menyadari betapa dirinya telah jauh dari Allah. Di sini pemazmur merindukan hubungan dekat yang dulu pernah terjalin bisa terulang kembali. Dan pada akhirnya, saudara yang terkasih, pemazmur ini memahami bahwa kedamaian, ketentraman hanya bisa didapatkan manusia ketika manusia itu tunduk kepada Allah dan mempercayakan hidup secara utuh kepadanya. Dan di ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu, di situ pemazmur mengingatkan dan menguatkan dirinya sendiri. Dia berkata, "Hei jiwaku, mengapa engkau begitu tertekan? Mengapa engkau begitu gelisah? Percayalah dan berharaplah kepada Tuhanmu, sebab Ia sanggup menolongmu." Karena pemazmur ini telah kembali mengingat Allah, maka ia juga kembali mengingat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Harapan yang dapat menolong, yang dapat sanggup membebaskan mereka dari perbudakan itu. Allah adalah penolong yang memberi hidup di tengah kesesakan. Dan benar Bapak Ibu, ketika di dalam pembuangan itu, pemazmur berteriak, berseru meminta pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan mereka, Tuhan mendengarkan seruan doa mereka. Dan pada akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada tahun 2010 ada suatu peristiwa yang terjadi di mana kejadian ini menurut saya adalah suatu peristiwa yang sangat langka pernah terjadi, yaitu peristiwa pertambangan emas San Jose, Chile. Nanti Bapak Ibu bisa searching di Google atau di YouTube ya. Nah, pada suatu hari terjadi tanah longsor yang menutupi jalan keluar antara pertambangan itu dengan dunia di atasnya. Ada 33 orang yang terkurung di dalam sana. Nah, kedalaman tanah dari permukaan atas itu kurang lebih 700 meter. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa menakutkan peristiwa tersebut. Yang lebih lagi, tanah longsor yang menutupi jalan keluar masuk pertambangan itu juga ternyata ditimbuni oleh batu-batu yang besar yang tidak mungkin diangkat oleh orang dan dibor oleh orang-orang yang ada di situ. Kira-kira menurut Bapak Ibu, berapa lama orang-orang yang ada di dalam bisa bertahan hidup? 3 hari? 6 hari? Atau 7 hari? Pada hari yang ke-14, tim evakuasi ini Bapak Ibu ingin berhenti menolong mereka yang ada di sana. Karena menurut mereka sangat tidak memungkinkan jika ada orang yang bisa bertahan hidup pada hari yang ke-14. Apalagi pihak-pihak dari korban saat itu mulai putus asa. Tetapi yang luar biasanya, Menteri Pertambangan Chili tetap menyuruh tim evakuasi untuk mengobor batu-batu yang besar itu. Nah, saudara yang terkasih, sekiranya pada hari yang ke-30, tim evakuasi tidak bisa menembus batu besar tersebut. Apakah saudara masih bisa berharap ada yang masih selamat di dalam sana? Tidak mungkin, bukan? Tetapi pada akhirnya tim evakuasi ini bisa menembus batu-batu itu dengan alat bor yang didatangkan dari Australia, dari Amerika, dan dari Jerman pada hari yang ke-69. Pada hari yang ke-69, kalau kita berpikir, masih adakah yang bertahan hidup di dalam sana? Bagaimana menurut Bapak Ibu?
jika kita berada dalam posisi itu? Masih bertahan hidupkah kita selama 69 hari di bawah timbunan tanah longsor dan timbunan batu-batu besar? Tetapi di luar dugaan Bapak Ibu, orang yang ada di dalam sana 33 orang jumlahnya, semua selamat. Wow, amazing sekali bukan? Peristiwa yang terjadi ini. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Bagaimana mungkin mereka bisa selamat? Tentu ada faktor yang membuat mereka bertahan di tengah kesulitan dan ketakutan yang luar biasa itu yang mereka sedang hadapi. Bahkan Bapak Ibu, mereka berkata, mereka makan dengan makanan yang tersedia di sana yang betul-betul sisa persediaan makanan mereka. Satu hari mereka makan 1 sendok dan minum 1 sendok. Kalau mereka makan sehari 3 kali, berarti mereka makan itu 3 kali 3 sendok dan minum 3 sendok. Wah, bagaimana ya kita bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti itu. Saudara, di sini mereka mengisahkan kisah mereka, bagaimana mereka berada dalam ketakutan, mereka berada dalam kecemasan. Kadang-kadang mereka menangis, berteriak, dan kadang-kadang juga mereka berhalusinasi. Tapi ada salah satu di antara mereka yang selalu mengingatkan mereka tentang firman Tuhan, yang selalu menguatkan mereka agar mereka berharap kepada Tuhan. Salah seorang ini mengajarkan mereka, mengingatkan, ayo kita berseru kepada Allah kita. Kita berharap kepada Allah kita yang sanggup menolong kita. Ada satu faktor penting yang kita lihat dari sini Bapak Ibu. Mengapa para korban ini bisa bertahan di tengah kesulitan hidup yang luar biasa? Jawabannya adalah karena adanya unsur pengharapan. Mereka memiliki pengharapan yang begitu besar kepada Allah, bahwa di luar sana Allah telah menyediakan pertolongan bagi mereka, supaya mereka terselamatkan, supaya mereka terbebas dari timbunan tanah longsor dan timbunan batu-batu yang besar itu. Kemungkinan kalau saat itu Tuhan tidak menolong mereka, pasti mereka tidak akan selamat dari bahaya tersebut. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, ketika keadaan yang sulit menghimpit jiwa kita, adakah kita mencari Tuhan? Adakah kita mengingat Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan kita dan menolong kita di dalam kesesakan itu? Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen pada zaman ini yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi sesungguhnya dalam hidupnya ia meragukan Tuhan. Ketika ia memiliki masalah, ia tidak melibatkan Tuhan. Ia mencari jalan keluar sendiri. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, tanpa meminta pertolongan dari Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia dan berujung pada kekecewaan. Di pulau di mana saya lahir Bapak Ibu, telo yang saya maksud di sini bukan ubi ya, sesuai pengertian Bapak Ibu di sini, karena telo yang dimaksud di tanah Jawa ubi ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Telo ini adalah tempat di mana saya lahir. Nah, di sana Bapak Ibu banyak model orang seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita melihat di KTP,
mereka memiliki identitas agama Kristen. Tetapi sesungguhnya di dalam hidup mereka sehari-hari, mereka tidak mempercayai Tuhan dan tidak percaya akan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Contohnya, ketika mereka dalam keadaan sakit, baik itu dalam keadaan sakit yang ringan maupun parah, mereka tidak pernah mendahulukan Tuhan. Mereka meragukan pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan ini sanggup menyembuhkan atau menolong kami? Karena orang-orang di sana, Bapak Ibu, menginginkan kesembuhan yang cepat terjadi ya, secara instan. Jadi apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menginginkan kesembuhan itu dengan cepat, mereka tidak mencari Tuhan. Siapa yang mereka cari? Dukun. Mereka percaya dukun ini bisa menyembuhkan dengan cepat. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Ketika kita bikin masalah, siapa yang duluan kita cari? Tuhan atau dukun? Dan lucunya orang-orang di sana, ketika mereka percaya kepada dukun yang bisa menyembuhkan mereka, namun saat dukun ini tidak bisa menyembuhkan mereka, siapa yang mereka persalahkan? Bukan dukunnya. Mereka menyalahkan Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan, mereka kecewa kepada Tuhan, bahkan mengutuki Tuhan. Lucu sekali bukan? Semestinya yang mereka salahkan siapa? Mestinya dukunnya, bukan? Sungguh perbuatan yang sangat miris terjadi di tempat saya, Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini, kita tidak termasuk atau tidak terdaftar dalam orang-orang seperti ini. Amin? Kenapa kurang kencang suaranya ya? Amin? Amin. Harus tegas. Kita adalah orang-orang percaya. Amin? Amin, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kita adalah orang Kristen yang bukan hanya sekedar KTP, tetapi kita benar-benar atau kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kita yang adalah orang yang terus menggantungkan harapan kita kepada Kristus. Karena Ia sanggup menolong setiap kita menghadapi kerasnya tekanan hidup dalam dunia ini. Nah, kemudian poin kedua, Bapak Ibu, mengapa pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan, yaitu karena Allah adalah pribadi yang setia kepada umatnya. Sekali lagi, karena Allah adalah pribadi yang setia kepada umatnya. Nah, saudara yang saya kasihi, di tengah kesesakan yang dialami oleh pemazmur saat itu, ternyata sempat menggoncangkan imannya kepada Allah. Terlihat pada ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan kepada kita. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Di sini pemazmur merasa kalau Tuhan seolah-olah begitu jauh dari dirinya, kalau Tuhan telah meninggalkan dia. Karena Tuhan mengizinkan musuh pada saat itu menindas mereka. Karena Tuhan membiarkan musuh mencela mereka setiap hari dengan berkata, di mana Tuhan Allahmu? Bapak Ibu tahu, yang menindas pemazmur ini adalah orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan atau penyembah-penyembah berhala. Kita bisa melihat dalam pasal 43 ayatnya yang pertama. Berikanlah keadilan kepada aku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Nah, waktu itu mereka ini mengolok-olok pemazmur. Menurut mereka, bukankah pemazmur ini berkata memiliki Allah yang hebat, yang bisa membebaskan mereka saat itu. Tapi buktinya mana? Dalam jangka waktu yang panjang selama berada di dalam pembuangan, Tuhan sama sekali tidak tampak bagi mereka.
Bagaimana mungkin para pemazmur ini bisa berharap kepada Tuhan, sementara Allahnya meninggalkan mereka dan membiarkan mereka ditawan oleh musuh. Walau demikian Bapak Ibu, ketika iman pemazmur ini mulai digoncangkan, ia tetap berusaha mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang ia rasakan selama perjalanan hidupnya melayani Tuhan. Ayat yang 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Pemazmur di sini percaya, sangat percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang atau tidak pernah akan meninggalkan umatnya dalam keadaan apapun. Serta mereka percaya bahwa Allah akan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Di sana mereka akan hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kesetiaan Allah Bapak Ibu tampak ketika umatnya ini sering melakukan kesalahan, tetapi Allah tetap menerima mereka. Allah tetap menyertai mereka. Walau meski mereka juga harus menerima didikan yang keras dari Allah ketika mereka melakukan pemberontakan. Pada ayat yang ke-12 pemazmur kembali meneguhkan iman percayanya kepada Allah. Di mana ia tidak perlu khawatir. Di mana dia tidak perlu takut dengan keadaan yang sedang menghimpit hidupnya saat ini. Sebab Allah tetap setia pada janjinya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sedang berada dalam masalah, tentu kerinduan kita yang sangat mendalam adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, tidak meninggalkan kita. Betul bukan? Misalnya seperti keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, sahabat kita, dan orang terdekat lainnya. Tetapi, tidak jarang kita menemukan orang-orang akan mendampingi kita, setia kepada kita ketika kita berada dalam keadaan atau kondisi yang baik-baik saja. Namun ketika kita berada pada kondisi terjepit, mereka dengan akan mudahnya meninggalkan kita. Bahkan mereka kalau bisa pura-pura tidak mengenal kita. Namun berbeda dengan Allah kita, saudara, di mana Allah adalah pribadi yang setia kepada umatnya tanpa melihat musim hidup kita. Meskipun kita telah jatuh ke dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa, tetapi Allah tetap setia menerima kita. Bahkan ia rela menggantikan kita untuk menerima hukuman dosa itu. Nah, Bapak Ibu, kita jangan salah dalam hal ini, kita jangan menyalahgunakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita dengan sesukanya dewe melakukan dosa. Sebab kita berkata, toh juga nanti Allah akan menerima saya kembali. Toh Tuhan akan mengampuni saya karena dia adalah yang setia. Jadi tidak apa-apa kalau saya bermain-main dengan dosa. Hal ini adalah pemikiran yang salah. Di sini kita sedang mengundang murka Allah terhadap diri kita sendiri. Firman Allah berkata, upah dosa ialah maut. Di sini sudah sangat jelas bahwa Tuhan tidak pernah kompromi terhadap dosa. Ketika kita terus hidup di dalam dosa itu, maka kita juga harus siap menerima konsekuensi. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Janganlah kita berharap kepada sesama kita yang bisa sewaktu-waktu meninggalkan kita. Tetapi berharaplah kepada Tuhan yang setia dalam keadaan apapun. Apalagi ketika kita dalam pergumulan yang berat. Berserulah pada Tuhan. Dia akan menolong kita. Sebelum saya menutup kita dalam doa, saya mengajak singer, pemimpin pujian untuk maju ke depan. Mari kita kembali menyanyikan pujian harap akan Yesus. Dalam pujian ini benar-benar menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Bisa menjadi kerinduan kita di hadapan
Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mari kita renungkan kata demi kata. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Amin Tuhan. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam, pagi merekam dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatiku remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam setiap hati kami, supaya firman-Mu yang telah kami renungkan dapat bertumbuh dalam hidup kami dan dapat menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, kami terus berharap kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada petugas. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini
Nanti sore ada ibadah umum yang kedua pukul 17. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pukul 9 dan sore pukul 17. Setiap hari Kamis pukul 19 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita dapat mengikuti. Setiap Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Indrawan atau hamba Tuhan yang lain di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan diakonia. Kantong merah untuk kolekte, kantong biru untuk diakonia. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Grace dan Ibu Asmah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sebelum persembahan dijalankan, kita baca firman Tuhan dari Amsal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang melimpahi kami dengan berkat-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami tetap terpelihara sempurna dari Tuhan saja. Tiba saatnya kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Jemaat kami minta bangkit berdiri.
ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Benar ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang memelihara kami. Engkau terlalu ajaib Tuhan bagi hidup kami yang telah menolong kami semuanya Tuhan. Biarlah iman kami tetap terarah kepada Tuhan. Kami tahu di dalam Tuhan ada tersedia jalan keluar yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hari ini beberapa jemaat tidak hadir karena masih ada keperluan atau kepentingan keluarga. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit kami mohon Engkau tetap menolong, memberi kekuatan, memberikan harapan supaya mereka tetap terpelihara di dalam Tuhan. Yang dalam pergumulan hebat, pergumulan berat, kiranya Tuhan tidak menegakkan, kiranya Tuhan membela mereka sehingga mereka mampu bangkit untuk berdiri kembali melakukan tugasnya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang kekurangan kiranya Tuhan menolong supaya mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kondisi negara kami Tuhan yang esok akan ditetapkan hasil sengketa pemilu di MK ke dalam tangan Tuhan. Penetapan hasil ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya seluruh hakim yang ada mengedepankan keutuhan negara Indonesia, keutuhan NKRI, segala tuntutan-tuntutan orang-orang yang menuntutnya, kiranya Tuhan tolong supaya mereka Tuhan beri kelegaan, Tuhan berikan kesempatan mereka untuk bisa berpikir lebih jernih lagi untuk tetap menjadi warga negara yang baik, melakukan tugasnya dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kondisi Indonesia, khususnya Jakarta, kiranya di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan tetap mengendalikan sehingga terhindar dari segala kerusuhan ataupun segala yang jahat. Kami mohon Tuhan tetap mengendalikan semuanya. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan, untuk kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil, harga-harga yang terus melambung, bahkan peristiwa yang di Timur Tengah terus membabi buta terus terjadi yang mengakibatkan banyak perubahan ekonomi dan perubahan politik yang terjadi di peta dunia. Kami mohon Engkau turut ambil bagian supaya Tuhan mengendalikan semuanya, supaya umat-Mu tetap terpelihara sempurna, tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana Tuhan, yang ada di Sulawesi Utara, yaitu erupsi Gunung Ruang yang terjadi longsor kemarin, yang ada di Trenggalek, yang ada banjir lahar di Gunung Semeru, yang juga terjadi beberapa musibah yang lain. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong saudara-saudara kami tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami tahu segala sesuatu Engkau kehendaki, segala sesuatu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya negeri ini tetap terpelihara, tetap
utuh di dalam kendali Tuhan sendiri. Kami tahu bumi ini sewaktu-waktu akan bergerak, akan bergoyang, akan terjadi gempa, akan terjadi banjir, akan terjadi badai. Tapi satu hal, kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau tetap memberi negeri kami ini tetap terpelihara dengan sempurna, sehingga seluruh penduduknya merasa aman untuk mereka hidup di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu, ya, supaya bisa merayakannya bersama. Tuhan memberkati. Selamat siang.